Dahsyatnya drone Iran bakal tawon hantui langit Ukraina. Porak-porandakan ibu kota Kiev. Satu lagi senjata mematikan menjadi perbincangan dunia militer saat ini, drone kamikaze buatan Iran yang digunakan militer Rusia dalam perang di Ukraina kini jadi sorotan. Dalam beberapa hari terakhir, drone yang dibeli Rusia dari Iran itu memporak-porandakan Kiev, ibu kota Ukraina. Peralatan militer Ukraina tampaknya tak mampu membendung serangan drone Iran. Drone ringan ini memeliuk-liuk bebas di langit Ukraina, bak sekawanan tawon mematikan. Drone ringan menebar bom ini berukuran kecil, tapi ledakannya sangat dahsyat, mampu menyerang target dalam jumlah besar selain harganya yang murah. Seperti laporan Associated Press Selasa 18 Oktober dalam serangan Rusia di Ukraina, drone memperkuat reputasi mereka sebagai senjata ampuh, mustajab, sulit dihentikan, dan hemat biaya untuk mencari dan menghancurkan target sekaligus menyebarkan teror yang dapat merusak tekad serta nyali tentara dan warga sipil. Drone ini juga dengan cepat melampaui rudal sebagai senjata jarak jauh pilihan karena mereka dapat dimasukkan ke dalam teater tempur dalam jumlah yang lebih besar dengan ongkos yang jauh lebih murah. Pelepasan bergelombang secara berturut-turut drone Shahed buatan Iran di Ukraina punya banyak tujuan, seperti menghancurkan target utama, menghancurkan moral dan pada akhirnya menguras nyali dan senjata perang musuh saat mereka mencoba bertahan melawan mereka. Drone Shahed yang telah diganti namanya oleh Rusia menjadi Grad 2 dikemas dengan bahan peledak dan diprogram untuk berkeliaran di langit sampai mereka menukik ke sasaran. Kawanan drone itu juga mengingatkan pada pilot kamikaze Jepang era Perang Dunia II yang menerbangkan pesawat bermuatan bahan peledak mereka ke kapal perang dan kapal induk AS selama perang di Pasifik. Menurut publikasi online Ukraina Defense Express yang mengutip data Iran, sayap Delta Shahed memiliki panjang 3,5 meter, lebar 2,5 meter dan berat sekitar 200 kg. Drone ini didukung oleh mesin 50 tenaga kuda dengan kecepatan tertinggi 185 km per jam. Behnam Ben Talib Blue, rekan senior di lembaga think tank Foundation for Defense of Democracies yang berbasis di Washington, mengatakan pesawat tak berawak itu dikerahkan di Yaman dan dalam serangan kapal tanker minyak yang mematikan tahun lalu. Dia mengatakan jangkauannya sekitar 1000 km. Teknologi drone baru tidak membutuhkan personel terlatih untuk dikorbankan atau menghabiskan banyak uang membangun pesawat canggih untuk menghantam target. Dalam serangan hari Senin 17 Oktober di ibu kota Ukraina, wali kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan 28 drone Rusia membuat gelombang serangan berturut-turut. Ditembakkan dari peluncur truk secara berurutan, drone dapat terbang rendah dan lambat sehingga lebih mampu menghindari deteksi radar. Mereka juga dapat mengerumuni target, membanjiri pertahanan terutama di wilayah sipil, tetapi menurut Mykola Bielyuskov, seorang peneliti di Institut Nasional untuk Studi Strategis Ukraina, drone Shahed hanya membawa muatan peledak 40 kg. Artinya jika dibandingkan dengan kekuatan ledakan yang dimiliki rudal konvensional seberat 480 kg, hulu ledak dapat dikirim pada jarak yang jauh lebih jauh. Sulit untuk menghantam target serius dengan drone seperti itu, kata Bielyuskov. Dengan harga hanya 20.000 atau 300 juta per unit, drone Iran Shahed hanya recehan dibanding biaya rudal ukuran penuh yang lebih konvensional. Misalnya rudal jelajah kaliber Rusia yang digunakan secara luas. Dalam 8 bulan perang, masing-masing menelan biaya sekitar 1 juta bagi militer Rusia. Dengan biaya rendah, Shahed dapat digunakan dalam jumlah besar untuk mengerubungi target. Apakah itu depot bahan bakar atau infrastruktur dan utilitas seperti pembangkit listrik atau stasiun air. Meskipun ukurannya kecil, muatan ledakan Shahed tampaknya cukup kuat untuk menimbulkan kerusakan. Dalam serangan hari Senin, satu drone menghantam pusat operasi, sementara yang lain menabrak bangunan perumahan berlantai 5. Membuat lubang besar di dalamnya dan meruntuhkan setidaknya 3 apartemen yang mengakibatkan kematian 3 orang. Bielyuskov dari Institut Nasional untuk Studi Strategis Ukraina mengatakan militer Rusia memilih untuk menggunakan Shahed pada sasaran sipil daripada medan perang karena pasukan Ukraina telah belajar bagaimana memerangi mereka secara efektif dan berhasil mencegat lebih dari setengahnya. Tanpa akhir yang segera terlihat, beban keuangan konflik akan membebani Moskow yang tidak menerima miliaran dolar transfer senjata dan negara-negara barat seperti Ukraina. Konflik di Ukraina makin hari makin menjadi perang hancur-hancuran. Pemenangnya adalah siapa yang dapat menahan beban personel, materi, dan keuangan yang paling lama, serta siapa yang menemukan senjata yang lebih murah tetapi tetap ampuh.
Bagi Moskow, Shahed tampaknya menjadi alternatif seperti itu. Shahed 136 adalah versi murah dari rudal jelajah yang tidak dapat diproduksi oleh Rusia dengan cepat, kata Bieliskov. Taleplu mengatakan Rusia kemungkinan akan terus meningkatkan kemampuan serangan jarak jauhnya dengan drone Iran dan bahkan rudal. Pejabat Rusia belum mengeluarkan data tentang jumlah rudal yang ditembakkan selama konflik, tetapi Menteri Pertahanan Ukraina baru-baru ini menuduh Rusia menggunakan sebagian besar persenjataan rudal presisi tinggi dari 1.844 rudal. Pada malam invasi Rusia menjadi 609 pada pertengahan Oktober. Dengung yang memekakan dari drone Shahed yang digerakkan baling-baling dijuluki moped oleh orang Ukraina, sama kuatnya dengan teror yang dapat ditimbulkan pada siapapun di bawah jalur penerbangannya. Suara itu memperburuk kecemasan dan merusak moral, karena tidak ada seorang pun di darat yang tahu persis kapan atau di mana drone itu akan menukik dan menghantam sasaran. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memanfaatkan elemen teror drone mengunggah di media sosial sepanjang malam dan sepanjang pagi musuh meneror penduduk sipil. Drone dan rudal kamikaze menyerang seluruh Ukraina, tambahnya. Bieliskov mengaku serangan pesawat berawak Shahed menimbulkan kekhawatiran bahwa pertahanan udara Ukraina tidak memadai untuk menghadapi ancaman tersebut. Namun dia mengatakan penggunaannya bahkan dalam jumlah besar tidak cukup untuk membalikkan keuntungan medan perang Ukraina. Senjata teror yang dibawa melalui langit bukanlah hal baru. Nazi Jerman seperti laporan Associated Press menggunakannya selama Perang Dunia II dalam bentuk bom terbang V1 atau bus bom, jenis rudal jelajah paling awal dalam bentuk pesawat kecil yang menargetkan kota-kota Inggris. 8 dekade kemudian Shahed yang jauh lebih kecil dapat dipandu ke targetnya dengan biaya yang jauh lebih murah. Berpotensi memungkinkan pasukan Rusia untuk meluncurkan lebih banyak drone daripada 9.500 bus bom yang dilepaskan Nazi Jerman di Inggris.